Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Humaira dan kali ini mari kita bahas soal Tuanku Imam Bonjol. Pertama-tama kita mengenal dulu nih siapa itu Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah salah seorang ulama, pemimpin, dan penjuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai dengan 1838. Kemudian ada biodata singkat Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol memiliki nama asli Muhammad Said Bonjol. Dengan lahir di Sumatera Barat pada Januari 1772, nama ayahnya adalah Bayanuddin dan nama ibunya Hamatun. Pendidikan agamanya Tareqoh Naqsbandiyah dan pendidikan formalnya yaitu di sekolah rakyat di Malaysia. Kemudian kita lanjutkan ke jasa terbesarnya yaitu Perang Padri. Pada awalnya, Imam Bonjol yang kembali dari Mekah terpengaruh oleh pemikiran ulama yang ada di Mekah seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, dan Imam Bonjol ingin menghapus praktik-praktik adat yang dianggap melenceng dengan syariat Islam. Bersama Haji Miskin, Haji Sumantik, dan Haji Piobang, Imam Bonjol membentuk gerakan Padri untuk menyucikan kembali agama Islam di Sumatera Barat. Sayangnya, pada awal abad ke-19, gerakan ini menjadi radikal karena pengaruh Wahabi. Kaum adat yang tidak mengikuti kaum Padri dibakar, disiksa, bahkan wanitanya pada dijual. Bibit-bibit permusuhan antara kaum adat dan kaum Padri kian memuncak, sehingga bersamaan dengan masuknya Belanda ke Sumatera Barat, kaum adat meminta bantuan pada Belanda dan Perang Padri pun terjadi. Belanda menganggap kaum Padri adalah lawan yang kuat, sehingga mengadu domba mereka dengan kaum adat untuk melemahkan Padri sekaligus memonopoli ekonomi di Sumatera Barat. Namun, Imam Bonjol sadar bahwa perang saudara yang berlangsung selama hampir 18 tahun ini tidak boleh berlanjut. Di sisi lain, kaum adat juga lama-kelamaan sadar bahwa Belanda hanya ingin menguasai Sumatera Barat. Sehingga setelah berdamai dengan kaum adat, Imam Bonjol memimpin perlawanan bersama. Strateginya yaitu perang gerilya dan juga membangun benteng pertahanan. Bonjol menjadi pusat perjuangan umat Islam di Minangkabau. Sayangnya, pada 1837, Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, kemudian dipindahkan ke Ambon, lalu dipindahkan ke Manado, dan wafat di Minahasa. Perang Padri masih berlanjut dengan Tuanku Tambusai setelah Imam Bonjol ditangkap, namun benteng berhasil ditembus dan dikontrol oleh Belanda. Demikian akhir Perang Padri. Meskipun perang tidak berhasil dimenangkan, Imam Bonjol berjasa dalam memimpin Perang Padri, menyatukan kaum adat dan kaum Padri, kemudian juga mengembangkan Al-Quran dan Sunnah sebagai fondasi masyarakat Minangkabau. Atas jasanya, Imam Bonjol dianugerahi gelar pahlawan nasional dan dicantumkan gambarnya di mata uang 5.000 tahun 2001. Wah, tak terasa kita sudah di akhir video. Berikut adalah referensi yang tertera dalam video ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.